Mustafa Nahra ejek Nikita Mirzani yang lebih pilih di penjara ketimbang minta maaf ke Habib Rizik. Lah, nggak di penjara tuh? Nggak kayak Bib. Heh Mustafa, kena hajar Nyai kapok loh. Dalam konteks perbedaan pandangan atau merasa ada penghinaan atau pencemaran nama baik, kemudian ditanggapi dengan reaksi akan melakukan suatu tindakan yang mengarah pada kekerasan. Nah, menurut kami itu bukan pilihan, karena sebenarnya kita punya mekanisme sosial untuk mediasi. Buka pintu, itu udah kamera semua handphone, udah pada ngerekam gitu kan. Asa kan makin bingung gitu. Ini apa maksudnya? Saya dapat surat penahanan apa penangkapan gitu, paksa lah. Kenapa gitu kan? Ya udah terima surat panggilan sudah begitu kan. Tapi maksudnya surat panggilan ini pun menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar. Karena dalam 1 minggu surat laporan polisi itu panggilan polisi itu datang tuh 12 kali. Politisi Partai Umat Mustafa Nahra Wardaya ikut merespon perihal penangkapan artis ibu kota Nikita Mirzani oleh pihak kepolisian pada Kamis 21 Juli kemarin. Namun terkait penangkapan tersebut, Mustafa justru menyoroti pernyataan Nikita yang dengan berani mengaku lebih baik di penjara ketimbang meminta maaf kepada Habib Rizik. Karena itulah ia menilai ucapan Nyai Nikita yang petantang-petantang itu menjadi kenyataan dan kejadian alias kena karma. Adapun diketahui aksi Nikita yang enggan meminta maaf kepada Rizik terkait dengan ucapannya soal Habib tukang obat. Dalam akun Instagramnya, Rabu 18 November 2020 silam, ia pun meminta publik untuk mencari fakta informasi tersebut di Google. Oleh karena itu, ia pun mengaku tidak sudi meminta maaf karena dia tidak takut dilaporkan ke polisi. Karena menurut Nikita, selama apa yang ia lakukan itu benar, menurutnya najis minta maaf. Padahal yang terjadi, Nikita tidak jadi ditahan. Jadi pernyataan Mustafa Nahra tidak terbukti terjadi. Selain itu, Nikita tentu saja sudah mempersiapkan alibi ya bahwa yang dia maksudkan Habib tukang obat itu adalah temannya sendiri. Jadi apabila para Laskar 212 datang dengan pasukan lengkap, Nikita tinggal memperkenalkan temannya yang dia sebut sebagai Habib tukang obat itu. Tapi bagaimanapun juga publik sudah mafhum ya tentang siapa sebenarnya yang sedang dikatai sebagai tukang obat itu. Nama Habib itu adalah tukang obat. Gue sikat itu, si Ustadz kaleng-kaleng itu. Lu mau geruduk rumah gue, geruduk deh. Ya, mau berapa? 800, 400, udah 1.200, nggak mau ditambahin 600 jadi 2.000 udah lempengin. Tolong viralkan, ini kita ngajak ribut ya, tuh si Ustadz kaleng-kaleng itu tuh, siapa itu tuh, si Sunio ya. Sekalinya pulang, bikin ulah. Kemacetan, sapose desa. Kayak begitu dia agung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Bahkan tanpa dapat dibendung, narasi-narasi yang bermunculan di medsos sudah kompak bahwa Habib yang dikatai sebagai tukang obat adalah Rizik Syihab. Nasib Bang Thoyib ini memang malang. Situasi menjadi tidak mendukung bagi Rizik. Dia yang tadinya dielu-elukan simpatisannya bak pahlawan pejuang akhlak, semakin lama justru semakin terpojok oleh ulahnya sendiri. Sementara sosok Nikita semakin dihormati karena keberaniannya. Niki bahkan dengan bangga bisa menyerahkan diri ke polisi untuk masuk bui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan Rizik yang dinilainya kalah dengan dirinya yang dengan kesadaran diri memenuhi panggilan polisi. Pastilah menohok ulu hati gerombolan sebelah yang selalu berlaga agamis, mengaku membela agama, padahal ulah mereka selalu menimbun dosa hari demi hari. Belum lagi junjungan mereka yang disebut sebagai ex-porn fugitive. Pria normal mana yang tak tergiur dengan kemolekan tubuh seorang janda cantik? Memanglah sulit lepas dari jeratan dunia yang menggiurkan itu, apalagi kalau sudah larut di dalamnya dan telah menikmati duit-duit yang disodorkan oleh para donatur elit yang rakus ingin menguasai negara ini hanya demi keluarga dan anak keturunannya. Rizik mungkin bisa jadi ulama panutan jika tidak arogan atau kasar di atas mimbar. Mungkin dia sudah tidak tahan jadi orang cerdas, lalu memilih menjadi seperti yang pernah diteriakannya di atas panggung, yaitu bego. Kalimat ini sudah beberapa kali diucapkannya dan terakhir kata lonte makin jelas membuat dia makin terpuruk.
Rizik mungkin sangat setia dengan para pengikutnya yang memilih menjadi koplak karena para pengikutnya sudah sejak zaman dulu susah pinternya. Maka karena itulah para pengikutnya itu lebih memilih menyembah baliho daripada harus mengkaji Al-Quran dan kitab-kitab lain yang bisa menghiasi masyarakat Islam dengan keilmuan mumpuni sehingga negara aman, tentram, dan damai. Tidak ada lagi makhluk kadrun yang jualan revolusi akhlak atau sok bilang mana akhlaknya. Dengan segala sepak terjangnya itu, maka wajar saja banyak orang yang mendukung Nikita. Selama ini orang-orang yang memang sudah muak dengan perilaku gerombolan sebelah yang tak punya izin sebagai ormas tersebut. Bagaimana menurut Anda? Bebek Rizik udah nggak bobo di penjara. Cie, bentar lagi ada yang sawan ke Petamburan nih. Tante Eva kah? Hahaha, akhirnya rindu tersampaikan. Hari ini ya, Habib Rizik itu bebas. Jadi sekali lagi, hari ini Habib Rizik bebas. Dikira negeri ini masih kayak dulu, takut sama baju-baju agamis begitu. Ini era internet, Drone. Udah banyak orang melek dan wawasan mereka terbuka. Kalian udah nggak laku di zaman teknologi ini, mending balik lagi masuk gua dan bertapa di sana. Yang namanya preman beragama itu bangsat di mana-mana. Sama dengan FPI yang bangsat, mereka lah yang akan menghancurkan bangsa ini. Karena mereka itu... Maksudnya FPI yang rusak dong, kalau nggak rusak nggak bangsat dong. FPI yang rusak, itu kan yang bangsat jangan disebut jenderal. Oh enggak, kalau buat saya sih FPI itu organisasi preman bangsat. Memang nggak bisa diterima. Seperti dilansir dari laman terkini ID, kabar kebebasan HRS disampaikan pengacaranya Aziz Yanuar yang mengatakan jika Habib Rizik menjalani 2/3 masa tahanan sehingga berhak mengikuti program pembebasan bersyarat. Kata Aziz dalam keterangan yang dikutip dari Twitter @DPP_LIP Rabu 20 Juli, Habib Rizik Syihab telah menjalankan masa pidana sebagaimana putusan yang dimaksud. Atas pidana tersebut, HRS telah menjalankan lebih dari 2/3 masa tahanan. Diketahui, Rizik mendekam di balik jeruji besi terkait 2 kasus tindak pidana. Pertama, ia terjerat perkara kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian kasus kedua, kasus di Petamburan dengan vonis 8 bulan penjara. Sedangkan untuk perkara Megamendung divonis denda 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan. Dengan vonis 8 bulan penjara untuk kasus di Petamburan dikurangi masa tahanan, maka Rizik bebas pada bulan Juli 2022 ini. Rizik ini memang bukan politisi, tak pernah gabung partai, apalagi nyalek. Namun Rizik terlibat dalam sederet kontestasi politik. Punya masa yang cukup banyak dan militan adalah garansi bahwa Rizik akan selalu dilirik oleh politisi untuk membantu mereka memenangkan kontestasi politik. Rizik secara aktif terlibat dalam Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Tak tanggung-tanggung, Rizik mengarahkan segenap kekuatan FPI untuk membantu klien politiknya. Luar biasanya, Rizik berhasil membungkus agenda politik dengan jubah agama. Rizik direkrut oleh salah satu tim ses Anies atau tim ses AHY. Saya tidak tahu persis siapa yang merekrut, namun agendanya jelas, yaitu menjegal Ahok. Dalam Pilkada 2017, putaran pertama, Rizik belum jelas ada di tim AHY atau Anies. Tapi pada putaran kedua, Rizik jelas ada di tim Anies. Keberhasilan Rizik mengerahkan massa untuk demo berjilid-jilid patut diacungi jempol. Mungkin itu prestasi terbesar Rizik dalam mengerahkan massa untuk demo. Rizik juga berhasil membuat Ahok tidak hanya terjegal di Pilkada DKI, tapi juga masuk bui. Sebuah prestasi fantastis yang membuat posisi tawar Rizik naik di mata politisi. Terbukti meskipun berada menjauh di sana, Arab Saudi, Rizik masihlah dilibatkan dalam Pilpres 2019 oleh tim Prabowo. Beberapa tim ses Prabowo sampai berkunjung ke Arab Saudi menemui Rizik sebagai simbol bahwa Rizik mendukung Prabowo. Harapannya umat Islam yang pro dengan Rizik bakal memilih Prabowo. Rizik bahkan benar-benar meminta pendukungnya untuk memilih Prabowo. Dengan pengaruh yang masih cukup besar, Rizik kemungkinan besar punya backup yang kuat. Bohir-bohir yang melindungi Rizik yang mungkin selama ini membiayai kehidupan Rizik di Arab. Hal itu juga yang membuat Rizik bertindak sesuka hati, baik aparat ataupun hakim yang juga terlihat segan dan tidak bisa tegas kepada Rizik. Jika tak ada kekuatan yang membackup Rizik, mungkin sudah sejak lama dia masuk bui. Saat ini Rizik terlihat bekerja sendiri, seperti tidak ada bohir yang membela.
Hitung-hitungannya membela Rizik saat ini belum ada untungnya. Paling para bohir hanya ingin memastikan jika Rizik harus sudah bebas sebelum Pilpres 2024. Sebab jasa Rizik masih dibutuhkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dulu saya memprediksi hukuman Rizik tidak akan lama, paling mentok 2 tahun. Rizik mungkin akan bebas menjelang Pilpres 2024. Sesaat setelah bebas, mungkin dia akan bergabung ke salah satu tim ses Capres. Dan ini bisa kita lihat sekarang. Rizik sendiri tidak mau melewatkan Pilpres 2024 di penjara. Selain bisa menaikkan popularitas dan posisi tawar, Rizik juga punya misi memenangkan Capres yang bisa mewujudkan NKRI bersyariah. Saya yakin dia ingin hukumannya tidak sampai melewati tahun 2024 kalau perlu mendapat vonis bebas. Kita bisa melihat vonis yang akan diterima Rizik ini sudah bebas sebelum Pilpres 2024. Pastilah ada dugaan bahwa Rizik dibantu dan dilindungi oleh bohir. Selanjutnya, jika setelah bebas lalu Rizik langsung bergabung dengan salah satu capres, sudah bisa dipastikan Boy Rizik ada di kubu itu. Rizik bebas sebelum 2024. Lalu pada Pilpres 2024, Anies bisa maju dan Rizik berada pada tim ses Anies. Maka kemungkinan besar Boy Rizik adalah JK. Seperti yang kita sudah ketahui, JK adalah orang yang mengorbitkan Anies. Lebih-lebih kita sudah pernah melihat kerjasama antara Anies, JK, dan Rizik di Pilkada DKI 2017. Contoh lain lagi, jika Rizik bebas sebelum 2024, lalu Pilpres 2024 Prabowo bisa maju dan Rizik berada di tim ses Prabowo, maka kemungkinan besar Boy Rizik adalah Prabowo. Ya kita tunggu saja perjalanan Rizik selanjutnya. Suka tidak suka, selama pemerintah tidak bisa tegas, maka Rizik akan terus terlibat dalam setiap Pilpres atau Pilkada dan membuat gaduh. Welcome back, Bib. Jangan lupa, udah ada yang nunggu pengen ketemu langsung tuh. Siapa ya kira-kira? Coba tanya sama Kak Emma. Bagaimana menurut Anda?